Bapak Ibu saudara-saudari. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak-sorai bersama-sama buat Allah kita. Haleluya. 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 Dia yang telah turun ke dunia yang paling bawah. Dia juga telah naik ke tempat yang tertinggi. Dan dari tempat yang tertinggi, Dia memberikan pemberian-pemberian dan menopang segala sesuatu yang ada melalui firman-Nya. Betapa Allah kita Allah yang luar biasa. Kita merayakan pagi hari ini kenaikannya ke surga. Kita merayakan kemenangannya, bahkan hari demi hari kita boleh merayakannya. Dan biarlah kita bersorak-sorai untuk kita meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan haleluya. 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 Kami terkagum-kagum akan Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan di tempat yang tertinggi. Engkau Allah bagi kami. Mari buka hati kita, naikkan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kita kagum akan Dia, segala perbuatan tangannya. Halo wara-warasi. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyiku ruriuku ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku, pun memujimu. Kau sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar Allahku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kebesaran Tuhan layaklah kita tinggikan pagi hari ini. Kemenangannya, Dia telah naik ke tempat yang tertinggi. Itu yang kita rayakan bersama-sama pagi hari ini. Katakan di hadapan Tuhan. Haleluya.
membesarkan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bersama-sama. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Dimanapun kita ada saat ini, percayalah Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Nikmati kegerakannya di tengah-tengah kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup
Yesuslah Raja, segala raja. Dengarlah suara nafiri, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh datang untuk menyembah Tuhan lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Sama-sama berkata, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Percayalah, Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan curahkan kuasanya atas kita yang percaya. Haleluya. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah lagi, katakan amin. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sama-sama berkata, segala raja, haleluya. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang kita puja. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Masih berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dia Raja kita. Kita mengagumi bahwa Allah kita, Dia yang tertinggi, Dia kudus, dan Dia termulia bagi kita. You are holy Lord, You are holy. Kau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, bahwa kami mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Holy Lord God Almighty, all songs shall rise to Thee. You are holy, holy, holy.
kudus namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, haleluya. Kudus kau Tuhan, Engkau suci Allah, Kau layak Tuhan. Sungguh Kau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian, kehormatan, kejayaan. Haleluya, haleluya. Halawarasika, hiaralawara boagasika, hidiaralawara lawarase. Di hadirat-Mu kami memuji Tuhan. Di hadirat-Mu kami menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu kami mengagumi kebesaran Tuhan. Kiara balawarasiki dihara papa. Kiara lawarasika papa lawarasika. Bahwa kami terkagum-kagum akan perbuatan Allah yang ajaib dan besar. Kiara warasi hara warambawa kasika. Kiara lawarasika la papa lawarasika. Kami percaya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah perayaan kenaikan-Mu di surga ya Tuhan. Kau sudah mengerjakan setiap gereja-Mu, pribadi lepas pribadi, pemulihan, pertumbuhan, pembaharuan, ada kebangkitan. Kiara warasika rababa warasika. Kami juga percaya saat ini firman-Mu juga akan menggerakkan kami untuk kami boleh dibangkitkan semangat kami, untuk kami melayani Tuhan lebih lagi, untuk kami mempercayai Tuhan lebih lagi, bahkan untuk kami beritakan dan saksikan Engkau lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu Ibu Gembala yang akan menyampaikannya. Kuasa pengurapan otoritas Tuhan atas hamba-Mu, atas kami semua, sebab kami percaya dan kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Saudara dan saya saat ini kita bersukacita bersama-sama. Tuhan yang kita sembah bukan hanya Dia lahir ke dalam dunia ini, tetapi Dia mati menebus segala dosa kita semua. Bahkan setelah itu saudara-saudara, kebangkitannya memberikan kepada kita pengharapan. Dan saat ini Dia naik ke surga. Karya Tuhan rangkaian yang Allah sudah tetapkan buat kita semua. Dia naik ke surga karena anugerah yang besar, karena kuasanya, karena kasihnya buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara dan saya saat ini bersukacita, amin. Haleluya, kita semua bersukacita bersama-sama. Sementara saudara sepupu kita saat ini sedang merayakan hari yang fitri katanya. Namun saudara dan saya saat ini juga, ya kita boleh merayakan kebesaran akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sesuatu yang sangat menyedihkan apabila saat ini anak-anak Tuhan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanpa mengerti makna yang terkandung dalam peristiwa ini saudara-saudara. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 21 dikatakan, aku akan pergi. Ya. Lalu dalam 1 Yohanes 16 ayat 7, lebih baik bagiku, lebih berguna bagiku jika aku pergi. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sudah menyebutnya beberapa kali mengenai hal kenaikannya ke surga, tentu hal itu memiliki makna yang penting bagi Tuhan Yesus. Ya, dan itu pun saudara-saudara penting bagi Tuhan Yesus maupun buat kita semua orang-orang percaya. Bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara, kenaikannya ke surga adalah dipulihkannya kembali keadaannya. Ia kembali kepada posisinya semula, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
ya. Dan saudara-saudara, Yesus ditinggikan dan menerima kemuliaan. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga menunjukkan bahwa ia menerima kuasa pemerintahan. Jadi bila kita berada di pihak Tuhan sebagai sekutunya, maka kenaikan Tuhan Yesus merupakan momentum yang sangat penting bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberi arti besar, yaitu bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan akan semakin dalam. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagi orang percaya, kenaikan Tuhan Yesus itu memberi arti yang besar. Hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus akan semakin lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Dia sangat mengenal kita. Dia tahu setiap pribadi, lepas pribadi, saudara-saudara. Dan kita boleh semakin mengenal akan Dia. Pagi hari ini, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas 24. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita akan baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tadi di awal video, saudara-saudara, ya, kita bisa melihat Yesus membawa murid-muridnya ke Betania. Saudara, tadi waktu saya lihat video itu, saya benar-benar merasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa anugerah Tuhan itu besar buat saudara dan saya. Karyanya luar biasa buat saudara dan saya. Saudara-saudara, Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara-saudara. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51 kita akan lihat bersama-sama. Ayat 51, haleluya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita, saudara-saudara. Ada satu sukacita yang luar biasa. Roh mereka menyala-nyala untuk menyembah kepada Tuhan. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan saat sekarang ini Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka, mari bersama-sama baca. Yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada janji di situ saudara. Akan ada satu peristiwa lagi di mana saudara dan saya ya akan menyaksikan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui memperingati kematian dari kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ini. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian 10 hari ke depan kita akan memperingati hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, saat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, ya, pada waktu Jumat Agung yang lalu, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia menuju titik yaitu kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 mengatakan nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Saudara dan saya kita diingatkan untuk mencari kekekalan lebih banyak lagi dalam kesungguhan firman Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran penting yang saudara dan saya harus lakukan. Saudara-saudara, satu hari kita akan dipanggil pulang. Itu sebabnya saudara dan saya harus terus-menerus hidup untuk mencari kekekalan lebih banyak lagi. Hidup dengan kesungguhan dalam kesungguhan firman Tuhan. Hidup mencari Tuhan. Lalu saudara-saudara, dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita juga diingatkan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Amin saudara. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Yang sakit akan disembuhkan. Ada di antara kita mungkin yang saat ini sedang mengalami jalan buntu dalam masalah saudara-saudara. Jalan itu akan dibukakan. Keluarga yang mungkin saat ini sedang bermasalah, keluarga berantakan. Saat ini kita percaya pengharapan kita bahwa Tuhan yang akan memulihkan keluarga kita. Usaha kita, pekerjaan kita dan studi anak-anak kita. Saudara semua akan diberkati. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Kemudian saudara-saudara, selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Angka 40 berbicara sesuatu angka yang komplit atau lengkap. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh penolong bagi kita. Dia tidak setengah-setengah menolong kita saudara-saudara. Tetapi dari awal sampai akhirnya dia pasti menolong kita dengan lengkap. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya saat ini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian dari karya Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat. Setelah Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kembali saudara-saudara. Dia naik ke surga. Dia terangkat naik ke surga dengan disaksikan murid-muridnya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa ia bukan manusia biasa. Haleluya. Dia bukan manusia biasa tetapi ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebabnya seluruh dunia, setiap anak-anak Tuhan saat ini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang hidup. Ada beberapa hal yang dia kerjakan. Sementara dia saat sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hal yang pertama saudara-saudara, dia sedang menyediakan tempat yang mulia buat kita semua. Hidup kita di dunia ini sementara saudara. 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Kemana kita setelah kita ya tidak ada lagi di dalam dunia. Tapi puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik. Dia sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia sedang membangun rumah buat saudara dan saya. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua kita akan lihat bersama-sama. Yohanes pasal 14 dikatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, luar biasa.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Aku pergi ke situ, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, jadi nggak perlu DP di sana, saudara. Ya, untuk beli rumah nggak perlu DP. Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Haleluya. Karena hidup kita di dalam dunia hanya sementara. Saudara-saudara, sedangkan bagi mereka, saudara, pelayanan kita itu nggak pernah sia-sia loh, saudara. Bagi mereka yang setia melayani, bagi mereka yang memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, di sana, di rumah Bapa, saudara-saudara, akan memberikan sebuah jabatan atau posisi di dalam kekekalan nanti. Saudara, mungkin waktu kita melayani Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada kekecewaan karena di situ ada gesekan, saudara. Di dalam melayani Tuhan dengan tulus mungkin saudara-saudara kita mengalami hal-hal yang membuat kita rasanya sulit untuk kita terima. Tapi tetap layani Tuhan, jangan pernah berhenti. Tetap layani Tuhan. Saudara, upahnya itu Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Saudara dan saya yang saat ini mungkin sedang berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan akan memberikan jabatan, sebuah posisi di dalam kekekalan nanti. Apa yang kita lakukan, saudara-saudara, pelayanan kita baik buat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Buat sesama kita, apapun, sekecil apapun pelayanan kita, Tuhan akan perhitungkan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus menjadi pengantara. Dia sedang berdoa bagi kita semua orang-orang percaya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 di situ dikatakan, sebagai pengantara dia akan menjadi pembela buat saudara dan saya. Saudara-saudara, pembelaan manusia kadangkala mungkin mengecewakan. Tetapi saudara dan saya memiliki satu pembela, saudara-saudara. Dia akan menjadi pembela buat saudara dan saya. Bahkan saudara-saudara dalam Ibrani 7 ayat 25. Dia menjadi pengantara saudara dan saya untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yesus naik ke surga dan dari sana dia akan menjadi pembela dan pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Haleluya. Itu yang Yesus lakukan. Yang ketiga, saat ini dia berdoa bagi setiap orang percaya sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui doa syafaat Yesus Kristus, setiap orang yang datang kepada Allah, setiap orang yang percaya kepada Allah, saudara-saudara, akan mendapat kasih karunia. Saudara-saudara, dia sedang berdoa buat saudara dan saya. Ada banyak kelemahan-kelemahan kita. Mungkin ada banyak kegagalan-kegagalan kita. Tetapi dia menjadi pendoa syafaat buat kita semua. Supaya waktu Yesus datang yang kedua kali, kita didapati di dalam keadaan yang setia. Saudara-saudara, Tuhan mau untuk kita terus menerima kasih karunia-Nya. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Dia naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya buat kita semua, saudara-saudara. Saudara-saudara, dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Lebih baik bagiku pergi, saudara-saudara. Karena apa? Karena Yesus memberikan penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus-Nya. Yesus harus naik ke surga terlebih dahulu agar Roh Kudus dapat diutus ke dalam dunia. Roh Kuduslah yang nantinya akan menolong dan memimpin semua orang percaya melanjutkan pekerjaannya di dalam dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak membuat hubungan orang percaya dengan Tuhan semakin jauh, tidak. Walaupun dia naik ke surga, tetapi saudara-saudara,
bukan berarti Allah dengan orang-orang percaya menjadi jauh. Sebaliknya, justru kita akan semakin dekat. Sebab dengan kedatangan Roh Kudus, maka Ia tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara, saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadikan peringatan ini, saudara-saudara, sebagai sebuah perenungan bagi kita untuk semakin setia, dan semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, semakin bersemangat dalam melayani pekerjaannya di dunia ini. Mungkin ada banyak tantangan, saudara-saudara. Tantangan, pergumulan di dalam hidup memang akan terus ada. Kadang-kala saudara-saudara, pada waktu kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, mungkin kita bertanya di hadapan Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah sungguh-sungguh mengenal kepada Engkau? Bukankah aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kenapa saat ini aku mengalami tantangan-tantangan ini? Saudara-saudara, tantangan dan pergumulan dalam hidup mungkin akan terus ada. Tetapi Yesus akan selalu ada bagi saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita semua. Tuhan Yesus akan selalu ada menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan terus menolong, menopang kita untuk memberikan kemenangan saudara-saudara. Dan sebagai pendoa syafaat Dia akan meminta kepada Bapa untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan pagi hari ini melalui pesan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, kita akan memperhatikan pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Yang pertama, pesan Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11, ingatlah bahwa Yesus akan datang segera. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang belum digenapi. Dia akan datang segera. Saudara, iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk menggoda kita supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita menjadi lemah. Tetapi Yesus sebagai pendoa syafaat, Dia terus berdoa buat semua orang percaya. Dan mengingatkan kepada kita, aku akan datang segera, saudara-saudara. Dia akan datang segera untuk menjemput kita semua. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan apapun yang sedang terjadi. Berhenti, saudara-saudara, di dalam pengharapan akan mengalami keputusasaan. Ketika kita kehilangan pengharapan, saudara dan saya akan mengalami keputusasaan. Ketika dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, saudara-saudara, di sampingnya sebenarnya ada Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada dia. Tetapi karena mereka sedang berada di dalam satu keadaan, mereka hilang pengharapan, keputusasaan. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saudara ada di dalam keputusasaan, lalu berhenti berpengharapan, berhenti berdoa. Ada di sini yang sudah bosan untuk berdoa, mendoakan setiap masalah dan pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Rasanya aduh, sudah lama berdoa tetapi belum juga ada jawaban. Berhenti berpuasa, berhenti membaca firman Tuhan. Maka saudara sedang berjalan menurun kerohanian. Saudara menurun kerohaniannya, tetapi kita umat Tuhan tidak berjalan menurun. Semakin hari harus semakin bertambah naik di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus berjalan naik apapun masalahnya, apapun pergumulan kita. Saudara-saudara, kehidupan tidak akan semakin hari semakin bertambah baik. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita
bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Pagi ini yang harus saudara dan saya lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Tahukah saudara-saudara bisa membayangkan ketika Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangannya, dia memberkati saudara, dia mau memberikan kekuatan kepada kita. Dia sangat tahu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dia mengangkat tangannya, dia memberikan kekuatan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kita tahu tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus menolong dan menopang kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian ini. Aku berserah, aku berserah. Saat ini Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dia sedang berjalan, berkeliling, menghampiri saudara dan saya secara pribadi. Dan saat ini dia sedang mengangkat tangannya buat saudara dan saya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Dengan penuh kerendahan hati saat ini. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, entah itu mungkin sakit penyakit, entah itu mungkin setiap keperluan dan kebutuhan kita, entah itu keluarga kita, apapun itu saudara. Mari kita akan berserah kepada Tuhan saat ini. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang penuh dengan kasih setia dan anugerahnya. Dia tidak pernah berhenti untuk berdoa buat kita semua. Dia tidak pernah berhenti untuk membela kita. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan saudara saat ini di hadapan Tuhan, sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun di sini yang cukup kuat, tapi saat ini Allah akan memberikan kepada kita berkat-Nya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Aku dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Apapun yang menjadi masalah kita saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Aku berserah kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
kebesaran Tuhan saat ini. Saudara bawa segenap beban saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Rasakan saat ini tangan Tuhan sedang terangkat buat saudara dan saya, memberikan kekuatan kepada kita, memberkati kita. Dia sedang memberikan kepada kita jalan keluar. Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Pandang kepada Tuhan saat Dia sedang mengangkat tangannya, saudara. Haleluya. Mari mulai bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Shikarabaya takarabaya syadarabu rabataka. Irabataka rabaya darabaya takarabaya syadarabaya takarabaya syadarabu. Irabataka rabaya syadarabaya takarabaya syadarabu. Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, aku berserah, haleluya. Saya serahkan pada pendeta Samsina. Penyerahan kami di hadapan Tuhan. Ini seruan hati iman kami pada Tuhan. Kami sungguh bergantung dan hanya kepada Tuhan kami percaya. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan isi hatimu, menjadi saksimu, karena Roh Allah sudah ada di dalam kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar. Kami menyimpan firman-Mu di dalam hati kami dan kami siap melakukannya. Terpujilah nama-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu Ibu Gembala. Kekuatan yang baru memenuhi kehidupan hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari Kamis, tapi kita boleh beribadah di tempat ini untuk memperingati bahwa Yesus sudah melakukan karyanya lengkap, tinggal satu lagi yang belum tergenapi, yaitu kedatangannya kedua kali. Hari ini kita boleh mengingat Yesus naik ke surga. Kita sudah jelas tahu tadi dari Yohanes 14, apa tujuan Yesus Kristus naik ke surga. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah kita hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir hari ini, meluangkan waktu untuk kita boleh berbeda. Saya percaya bahwa kita tidak kehilangan upah. Apa yang kita lakukan hari ini, setiap beribadah Tuhan sedang mencatatnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah live streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang boleh terus disampaikan supaya kita boleh ingat dan kita akan melakukannya. Ya, setelah kita mengikuti ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, ada 10 hari doa-doa pencurahan. Kita adalah gereja GSJ, ya gereja Pentakosta, kita boleh memperingati dan harus melakukannya, berdoa setiap hari selama 10 hari. Itu sebabnya mulai esok hari Jumat jam 6 di tempat ini ada doa pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai hari ini, tahun ini kita boleh ada, artinya kita harus mengikuti dan melakukan, menikmati Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Ya, kaum bapak, kaum ibu, youth, ya pemuda, mari bergabung bersama-sama di dalam doa
pencurahan ini. Jangan lewatkan lawatan Tuhan, karena dengan Roh Kudus kita akan kuat menghadapi masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Perjalanan iman kita pun akan semakin sulit. Tapi bersama dengan Roh Kudus yang terus memenuhi kita, mampukan kita untuk menjalani itu dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Kemudian pengumuman yang penting Bapak Ibu juga, bahwa tanggal 27 Mei gereja kita mengadakan ibadah KKR Kesembuhan Ilahi. Ya, terkhusus buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan fisik dan tidak bisa hadir beribadah, mengikuti ibadah KKR Kesembuhan Ilahi di tempat ini, akan boleh mengikuti ibadah di rumah, ya, yang tidak bisa sama sekali. Tapi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit diwajibkan untuk hadir beribadah di tempat ini, mengikuti ibadah KKR Kesembuhan Ilahi. Kami minta dan kami mohon juga dukungan dari Bapak Ibu semua untuk mendoakan hal ini, supaya Tuhan menyatakan kemuliaan, kebesarannya, sehingga setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir beribadah pada saat itu merindukan kesembuhan itu akan terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Ini pengumuman kita. Hari Minggu kita beribadah seperti biasa, ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Puji nama Tuhan. Mari kita lengkapi ibadah kita ini dengan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang yang bertugas. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Pendeta Lucy akan berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang sudah naik, Engkau Allah yang sudah duduk di Tuhan di sebelah Bapa, dan bahkan Engkau Allah yang berdoa buat kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap sidang jemaat-Mu yang akan memberi Tuhan. Kau akan memberkati dengan berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat diri. Bersiap maju jangan melengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Bersama-sama. Segala raja. Haleluya. Amin. Ini ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita menutup ibadah kita dengan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan kita terima hari ini Bapak Ibu. Yesus Kristus bukan hanya sekedar naik ke surga lalu memberikan rohnya kepada kita. Tetapi ketika kita menerima rohnya, memimpin kita untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan yang baik.
Karena Tuhan akan mencatat dan melihat setiap perbuatan kita. Kitab Wahyu 22 berkata, kita akan dihakimi dan akan diberikan upah sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Mari perbuat yang terbaik bagi Tuhan, mengampuni, memaafkan, memberi. Maka itu akan menentukan apa yang akan kita terima kelak di surga yang bakah, di tempatnya yang maha kudus. Haleluya. Naikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi umat yang setia. Setia sampai Tuhan memanggil kita. Haleluya. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Biarlah kasih-Mu memampukanku, memenuhiku untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Selidiki aku, Naikkan pujian ini dengan penuh lihat iman, dengan hatiku, penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. apakah ku Mari buka hati di hadapan Tuhan. mengasihi-Mu, Yesus? Tuhan, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. lihat hati kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku, Mampukan kami Tuhan. telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap Kau dapati aku Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Setia-Mu menopang kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, melayani-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hormat kami bagi Bapa. Ini pujian kami bagi Yesus. Ini ketundukan kami dalam Roh Kudus, dalam Ketiga yang Esa. Bahwa kami Tuhan menjadi umat-Mu yang setia Tuhan.
Ampuni untuk setiap kegagalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Sungguh sempurna Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kau tidak membiarkan kami tersesat. Kau tidak membiarkan kami sendirian di dunia ini Tuhan. Tetapi ada Roh Allah yang menjadi penolong kami yang setia, menuntun kami pada kebenaran-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Allah yang hidup yang ada di dalam kami memenuhi kami, menggerakkan kami, menguatkan kami, membangkitkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, memberi kekuatan, pengharapan, kehausan yang lebih lagi untuk selalu mendapatkan Tuhan dan mencari akan Tuhan. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini percaya bahwa Yesus naik dan kami beroleh pengharapan. Iman mereka boleh dikuatkan, iman mereka boleh dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan mereka boleh bergairah untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya Tuhan tujuan untuk semua apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan, berkati seluruh umat-Mu dalam ekonomi, berkati seluruh umat-Mu dalam keluarga. Dicurahkan segala berkat-berkat yang terbaik yang dari surga. Karena kami adalah umat-Mu, genapi janji-Mu. Tepat pada waktunya Engkau memberi yang terbaik bagi kami yang sedang sakit. Mereka mendapat kekuatan, bahkan mereka mendapat mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami tahu juga kesembuhan mujizat terjadi bagi Bapak Gembala. Kami tahu hari-hari yang dilalui, mujizat Allah yang menyertai Tuhan. Kau Allah yang setia baginya. Kau akan terus menopang kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami boleh semua melihat Engkau Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan, ada kekuatan, ada keberhasilan, ada kemajuan. Karena Tuhan, banyak kesulitan dan permasalahan, tapi Engkau mengizinkan itu terjadi supaya gereja-gereja Tuhan menjadi gereja yang bersedia untuk berdoa bagi Tuhan, menjadi pengantara antara Engkau bagi bangsa kami. Selamatkan bangsa kami, sehatkan bangsa kami, kuatkan para pemimpin kami di dalam nama Yesus. Kau berkati toleransi di dalam bangsa kami ini Tuhan. Berkati para penduduknya di dalam nama Yesus. Curahkan kebaikan, hati-hati yang saling mengasihi dan menghargai. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa untuk doa pencurahan yang akan kami lakukan. Dan kami mau ikut bersama-sama. Karena kami mau diberkati oleh Roh-Mu. Kami berdoa untuk ibadah KKR, kesembuhan ilahi. Pakai hamba-Mu. Engkau sembuhkan setiap umat Tuhan yang merindukan, yang sedang menantikan kesembuhan terjadi bagi umat-Mu. Bahkan setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan, mereka akan mendapat. Karena Engkau Tuhan kami yang baik, yang sanggup melakukan perkara bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita akan mengangkat tangan kita saat ini karena Allah siap memberkati kita. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Shikaramaya syadara batakaramaya syadaramu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih,
pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang senantiasa ada bersama kita di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama serukan